Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kehidupan awal manusia Indonesia dari aspek kepercayaan yang beranggotakan Alfia Nur Aini, Fatimatul Aulia, dan Yulistiani Novitasari. Sistem kepercayaan. Upacara sebagai bentuk ritual kepercayaan mengalami perkembangan seiring zaman. Mereka melakukan upacara tidak hanya berkaitan dengan leluhur, akan tetapi berkaitan dengan mata pencaharian hidup yang mereka lakukan. Misalnya, ada upacara khusus yang dilakukan oleh masyarakat pantai, khususnya para nelayan. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat pantai ini yaitu penyembahan kekuatan yang dianggap sebagai penguasa pantai. Slide selanjutnya yaitu macam-macam kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan terhadap roh yang mendiami semua benda. Manusia purba percaya bahwa roh nenek moyang masih berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Mereka juga mempercayai adanya roh di luar roh manusia yang dapat berbuat jahat dan berbuat baik. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka. Yang ketiga, kepercayaan totemisme. Kepercayaan totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural. Hewan yang dianggap suci antara lain sapi, ular, dan harimau. Hewan yang dianggap suci juga bisa berasal dari mimpi. Misal, seorang memimpikan kura-kura, maka hewan suci yang dipujanya adalah kura-kura. Barang-barang peninggalan sistem kepercayaan zaman praaksara. Yang pertama ada batu menhir. Batu menhir adalah tiang atau tugu batu berfungsi sebagai prasasti dan melambangkan kehormatan arwah nenek moyang. Yang kedua ada batu dolmen. Batu dolmen adalah meja batu untuk meletakkan sesaji. Yang ketiga ada peti kubur. Peti kubur adalah lempeng batu besar berbentuk kotak persegi panjang yang berfungsi sebagai peti jenazah. Yang keempat ada sarkofagus. Sarkofagus adalah batu besar yang dipahat berbentuk mangkuk terdiri dari dua keping yang ditangkupkan menjadi satu, yaitu berfungsi sebagai peti jenazah. Yang kelima ada waruga. Waruga adalah peti kubur batu berukuran kecil berbentuk kubus dan memiliki tutup atau atap. Yang keenam ada punden berunda. Punden berunda adalah bangunan berupa satu susunan batu berunda seperti candi yang digunakan untuk upacara pemujaan. Ada unsur-unsur tradisi kepercayaan manusia praaksara yang diwariskan atau berlanjut sampai sekarang di Indonesia, yaitu yang pertama ada sunatan. Sunatan bagi masyarakat urban, yaitu sunatan buat anak biasanya digelar secara sederhana. Pagi, anak diantar ke rumah sakit untuk dikhitan. Sorenya bikin syukuran dan bagi makanan di lingkungan rumah yang lalu sudah. 2. Mitoni. Mitoni adalah upacara mempersiapkan kelahiran bayi saat usia kehamilan 7 bulan. Upacara adat Jawa ini lekat dengan budaya Islam. Berikut ada contohnya. Yang ketiga ada Rambu Solo. Tradisi mengantar kepergian jenazah di Toraja ini menjadi daya tarik wisata Sulawesi, sebab upacaranya digelar secara rumit tapi menarik. Rambu Solo wajib digelar masyarakat asli Toraja. Jika salah seorang keluarga meninggal tapi belum digelar Rambu Solo, jenazahnya akan diperlakukan seperti orang sakit. Dia bakal diberi makan minum, ditidurkan di ranjang, dan bahkan diajak mengobrol. Saking besarnya biaya Rambu Solo, banyak warga Toraja yang harus menunggu biaya hingga berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun untuk melaksanakannya. Sebab mereka harus mengumpulkan uang dulu sampai cukup untuk membayar seluruh prosesi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Di samping merupakan gambar Rambu Solo. Yang keempat ada tiwah.
Tradisi ini digelar untuk menyucikan jiwa seorang yang telah meninggal agar diterima di surga. Sama seperti masyarakat Toraja, komunitas Dayak juga harus menabung lama untuk menyelenggarakan tradisi yang digelar non-stop selama sebulan ini. Yang kelima, Ngaben. Ngaben adalah tradisi pembakaran jenazah di Bali. Tradisi di Indonesia yang masih dilestarikan ini bisa menyedot dana puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dulu, Ngaben digelar secara perseorangan. Artinya, bila seorang anggota keluarga meninggal, maka keluarganya akan menggelar Ngaben agar jiwanya tenang. Tapi, sekarang warga Bali lebih sering menyelenggarakan Ngaben secara bersama-sama. Di samping merupakan gambar tiwah dan Ngaben. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.